Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 475, Selamat datang di kediaman. Bukankah itu terlalu bagus? Dia membuka mulutnya. Dia tidak berani menerima pasukan sebesar itu untuk dimobilisasi ke seluruh negeri. Ambillah. Penguasa neraka meletakkan token perintah di tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia berkata, setelah kamu selesai menangani masalah ini, mari kita pergi minum. Mendengar ini, bibir Feng Jiu melengkung. Dia lalu menatap pria yang telah pergi dengan telinganya memerah. Senyum tak dapat dielakkan mengembang di bibirnya. Pria sok dan sombong ini. Bagaimana mungkin ada yang kedua kalinya? Dia hanya mabuk sekali. Ayo pergi. Mari kita lihat seperti apa rupa penguasa kita sekarang. Dia menyimpan token perintah itu dan berjalan keluar. Leng Xuang dan Leng Hua saling memandang, tersenyum, lalu mengikutinya keluar. Malam ini, selain Feng Xiao yang sedang berlatih secara tertutup, dan 8 Feng Wei setengah baya yang berjaga melindungi Feng Xiao, orang-orang lain di kediaman Feng sedang bersiap untuk bertarung dengan Murong Bo. Mereka semua bersiaga, menunggu perintah Feng Jiu. Nyonya. Luo Yu dan 8 orang lainnya berjaga di dalam gerbang. Mereka belum menerima perintah dari Feng Jiu, jadi mereka tidak membuka gerbang dan keluar. Ketika mereka melihat Feng Jiu datang, mereka semua memberi hormat dan memanggil. Baiklah. Feng Jiu menatap orang-orang itu, lalu berdiri berjinjit dan melompat. Sosok merah itu terbang di tengah malam seperti angsa yang lincah. Dia berputar di udara dan berdiri di atas gerbang kediaman Feng dengan postur yang memukau. Luo Yu dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat majikan mereka berdiri di puncak gerbang dengan gaun merah yang memukau dan mewah. Gaun merah itu berkibar tertiup angin, memancarkan aura kebanggaan yang tak terkendali seolah berkata, aku akan menghancurkanmu dengan cepat dan ganas meskipun jutaan pasukanmu menyerbu masuk. Hati mereka tergerak. Mereka juga melompat dan berdiri di sisi kiri dan kanannya. 4 kultivator Golden Core terbang dari udara tipis. Keempatnya berdiri di dekatnya dengan pose menyambut. Dengan tangan tergenggam di belakang punggung, mereka menyaksikan pasukan yang berkumpul dengan tergesa-gesa berbaris masuk saat kediaman Feng sekarang dikelilingi oleh beberapa lapis tentara. Semangat membunuh mereka menyebar ke seluruh tubuh, tekanan para kultivator Golden Core tampaknya terpancar dari ketiadaan. Mereka hanya menunggu perintah Feng Jiu untuk memusnahkan orang-orang di bawah. Para prajurit di bawah, serta pasukan klan dalam bayangan, melihat sosok-sosok yang berdiri di atas gerbang klan Feng, dan mata mereka mengecil. Jumlah orang-orang di kediaman Feng tidak seberapa dibandingkan dengan banyaknya prajurit. Namun, dari segi kekuatan, Nona Feng dan orang-orangnya, belum lagi 4 kultivator inti emas, sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Klan Feng telah muncul. Di mana Murong Bo? Mereka mendengar berita bahwa penampilannya telah banyak berubah sejak sakit, dia telah berubah menjadi apa? Saat mereka bertanya-tanya, sebuah kereta perang kekaisaran yang dibawa oleh 8 leluhur bela diri datang dan mendarat dengan kokoh 50 meter dari gerbang kediaman Feng. Kereta perang itu dikelilingi oleh selusin pengawal bayangan berpakaian hitam selain 8 orang kepercayaan leluhur bela diri. Kereta perang itu setengah tertutup oleh kerudung. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa Murong Bo. Namun, semakin penasaran orang-orang klan tentang penampilan Murong Bo. Apakah dia tidak berani tampil di depan orang-orang? Seberapa parah penyakitnya sehingga membuat keputusan yang tidak masuk akal seperti itu? Kehadiran penguasa di kediaman Feng benar-benar membawa cahaya ke tempat tinggal sederhana ini. Jika kami tidak membuka pintu dan menyambut Anda di kediaman, kami tidak dapat mengungkapkan kegembiraan kami. Setelah dia selesai berbicara, gerbang kediaman Feng terbuka dan para pengawal Feng yang mengenakan baju zirah perak keluar dengan cepat.